Betul. Teknik pengalihan isu. Teknik ini sudah sangat kuno, tapi masih sangat efektif untuk dilakukan. Benar, Baginda. Dengan cara ini, publik kita sibukkan dengan topik-topik yang sensasional, yang menggemparkan, sehingga mereka lupa dengan berita-berita miring tentang kerajaan dan paduka. Dulu teman-teman hamba sering diselamatkan dengan cara seperti ini. Sebagai mantan wartawan di zaman Indonesia, Pak Menkominfo lebih memahami dan bisa mengatur semua ini. Pengalihan isu. Ya, betul. Ya, saya ingat. Kalau tidak salah dulu, Perdana Menteri pernah dituduh menerima uang suap dan bermain gila dengan gadis-gadis di bawah umur. Itu masa lalu, Baginda. Sedikit kepo gitu. Saya ingin tahu bagaimana kelanjutan dari kasus itu. Wah, bagaimana ya? Hamba jadi tidak enak, Baginda. Bicara sajalah. Ratu hanya ingin tahu. Cerita saja, tidak sesungguh. Intinya, Baginda, hamba dinyatakan tidak bersalah di pengadilan. Tapi, apa benar kamu namanya bermain dengan gadis-gadis ini? Sudah kamu cerita saja, tidak usah malu-malu. Baginda, dulu hamba adalah seorang pelawak. Jadi gadis-gadis itu senang berdekatan dengan hamba. Dan hamba pun suka dengan anak-anak. Jadi ada lawan politik hamba yang ingin menjatuhkan reputasi hamba. Yang penting Baginda, hamba dinyatakan tidak bersalah di pengadilan. Hebat, bagaimana caranya? Baginda tentu tahu cara kerja para jaksa dan para hakim di zaman Indonesia. Baginda, bisa kita lanjutkan? Baik. Untuk masalah pengalihan isu silakan kamu urus. Siap, Baginda. Mungkin menteri-menteri lain bisa memberi masukan isu yang lebih menarik. Maaf, Baginda. Hamba mau izin bicara. Silakan. Suamiku, dia ini menteri apa ya? Kamu baru lihat? Ini Menteri Kesejahteraan Rakyat yang baru. Kamu reshuffle? Kok kamu nggak bilang-bilang sih sama aku? Aku kan juga ingin menitipkan salah satu teman arisanku untuk menjadi menteri. Dia menteri jadi apapun dia mau. Bahkan jadi wakil pun dia mau. Hei. Tidak ada reshuffle. Nanti kita diolok-olok berpolitik dengan sapi. Tidak. Apalagi menambah wakil menteri. Nanti kita dituduh menambah beban anggaran. Tidak. Tolong kamu jelaskan pada Ratu. Mohon ampun Baginda Ratu. Komposisi menteri saat ini sudah sesuai perimbangan partai politik saat ini. Untuk menjadi menteri, teman Baginda Ratu saya sarankan untuk bergabung dengan salah satu partai politik, kemudian nanti akan dipertimbangkan. Yolah, dia kan teman arisanku. Sayang, kamu ini kan raja ya. Kamu bisa menaikkan dan menurunkan siapa saja kan? Negara kita ini punya konstitusi. Walaupun aku raja, aku tidak boleh semena-mena. Semua ada aturannya. Jadi tolong jangan memaksa. Untuk sementara ini biar dicatat dulu saja. Hei, mana si menteri yang lama? Menteri yang lama terbukti menghambur-hamburkan uang kerajaan untuk kepentingan pribadi dan dibagikan kepada rakyat miskin. Atas perintah Baginda, ia dihukum pancung. Waktu itu Baginda Ratu sedang berada di luar negeri. Bagaimana ya? Oh, ya. Kalau begitu, kita potong saja salah satu kepala menteri supaya ada satu kursi yang kosong. Toh tidak akan sulit untuk mencari-cari kesalahan kalau ada satu menteri yang suka menghambur-hamburkan uang. Pada zaman ayahku dulu, dia juga suka kok yang namanya memancung kepala menteri yang terbukti korupsi. Dan reaksi masyarakat juga sepertinya dia senang dengan berita pemancingan menteri. Sering. Sudah. Ratu kita yang cantik ini suka bercanda. Tidak ada dipancung kepalanya. Sudah, kita lanjutkan. Silakan lanjutkan bicara. Terima kasih Baginda. Ya. Mengenai pengalihan isu tadi, hamba pikir ada baiknya Baginda Raja diberitakan sebagai pembela rakyat miskin. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan membangun fasilitas-fasilitas bagi rakyat miskin, sekolah-sekolah gratis, rumah sakit gratis, atau membangun balai latihan kerja gratis. Pak, kalau sekolah gratis gurunya siapa yang bayar? Dokter siapa yang mau bayar? Aduh, Paduka, ini bisa merusak sistem ekonomi yang sedang kita bangun, Ren. Kita kan sedang membicarakan pengalihan isu yang baik. Baginda Raja akan dipandang sebagai raja yang arif dan bijaksana, sukses menyejahterakan rakyatnya. Iya, tapi kan tidak dengan cara seperti itu. Gratis. Wah, ingat, menteri sebelum Anda mati dipancung. Gara-gara memberikan gratis. Tolong. Anda berdua jangan berdebat di sini. Kita punya tugas masing-masing. Pamen Kesra, Anda sudah punya program dan dananya pun sudah ada dalam RAPBK. Jadi jalankan dulu programnya. Nanti di akhir tahun kita akan
depan. Hamba mohon ini bisa direvisi. Tadi kan sudah saya katakan, jalankan dulu programnya. Nanti di akhir tahun kita akan evaluasi. Baginda, hamba punya berita bagus yang mungkin dapat jadikan sebagai salah satu pilihan isu baru. Begini Baginda, pasukan hamba mensinyalir adanya gerakan pemberontakan di wilayah utara dan barat. Dan menurut laporan yang hamba terima, gerakan pemberontakan ini berusaha mengubah ideologi di kerajaan kita. Mereka berusaha mengubah kerajaan kita menjadi negara demokrasi Baginda. Yang begitu kamu bilang berita bagus. Maaf Baginda, hamba belum selesai. Berita bagusnya adalah sebagian besar dari para pemberontak itu telah berhasil kami tangkap. Sebagian besar. Maaf Baginda, sebagian kecil sengaja kami biarkan lolos untuk memancing yang lain agar keluar dari sarangnya dan akan kita gunakan demi kepentingan kerajaan nantinya. Kenapa tidak diberantas semuanya saja? Maaf Pak Menjesra. Ini urusan intelijen. Kami punya rencana yang lebih baik yang dapat menguntungkan kerajaan. Bagus. Tapi apa istimewanya? Bukankah usaha pemberontakan sudah sering kali terjadi? Dan apa saja yang sudah mereka lakukan? Belum Baginda.